Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan Bani Ibrahim dari perbudakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ishak mempunyai anak laki-laki yang kita kenal sebagai Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Pada zaman itu keluarganya pindah dari tanah Kanaan ke Mesir karena kelaparan. Lalu setelah ratusan tahun keturunan Nabi Ibrahim itu bertambah banyak. Tetapi mereka diperbudakan oleh Raja Fir'aun dan orang-orang Mesir. Lama-kelamaan penderitaan mereka menjadi berat sekali. Walaupun begitu Allah subhanahu wa ta'ala tetap memperhatikan keturunan Nabi Ibrahim dan janjinya. Dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam, Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Nabi Musa pergi menemui Fir'aun Raja Mesir dan memberitahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin supaya umatnya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim, dibebaskan dari perbudakan, yaitu di tanah Mesir. Untuk menyatakan kuasanya, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa melakukan berbagai macam keajaiban atau mukjizat. Dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Fir'aun dan orang-orang Mesir bahwa Allah Bani Ibrahim adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Tetapi Fir'aun tetap saja berkeras hati. Oleh sebab itu Allah menimpakan azab kepada orang Mesir supaya hati Fir'aun yang keras itu menjadi lunak atau menuruti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Air sungai Nil menjadi merah darah. Ternak-ternak mati, dan wabah penyakit bisul yang menyakiti semua orang Mesir. Begitu juga dengan pertanian. Hama belalang memakan semua pohon dan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Setiap kali terjadi bencana, Fir'aun meminta agar azab dihentikan, dilenyapkan melalui doa Nabi Musa. Setiap kali Fir'aun berjanji melepaskan Bani Ibrahim dari perbudakan, tapi setelah azab dan bencana itu lewat, ia kembali keras kepala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tahu Nabi Musa bahwa pada hari yang ditentukan, seorang malaikat akan membunuh semua anak sulung orang Mesir. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap orang laki-laki umat Allah harus menyembelih seekor domba sebagai kurban. Anak domba itu harus jantan berumur 1 tahun dan tidak bercacat. Pada petang harinya, ketika domba disembelih, darah domba itu harus dioleskan pada tiang pintu rumah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa jika ia melihat ada tanda darah pada pintu rumah mereka, dia akan melewati rumah itu. Orang yang berada di dalamnya akan selamat. Darah itu merupakan bukti bahwa seekor domba sudah disembelih sebagai pengganti anak sulung keluarga itu. Hari itu akan disebut Idul Nahri pada masa depan. Allahu Akbar. Subhanallah. Pada malam itu juga Allah subhanahu wa ta'ala membunuh semua anak laki-laki sulung bangsa Mesir. Mulai dari anak raja sampai anak orang tahanan di penjara. Tetapi keturunan Nabi Ibrahim tidak ada seorang pun yang meninggal. Raja Fir'aun memanggil Nabi Musa dan Bani Ibrahim disuruh berangkat keluar dari Mesir. Waktunya sudah tiba bagi mereka untuk kembali ke tanah yang dijanjikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub,
yaitu tanah Kanaan. Dan di sini Allah selalu memenuhi janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.